Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan Rubels Desa atau Ruang Belajar Sahabat Desa BPPM DDTT Makassar. Rubels Desa adalah wadah belajar online bagi sahabat desa di mana saja berada. Kali ini, sahabat desa, khususnya pengurus BUM Desa, dapat belajar dari Rubels Desa tentang penyusunan laporan keuangan BUM Desa dengan dikeluarkannya surat edaran dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 896 tertanggal 18 Desember 2023. Maka, aplikasi keuangan BUM Desa yang secara resmi direkomendasikan untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan BUM Desa adalah 1. Aplikasi Forsa BUM Desa dari BPKP, yaitu aplikasi online berbasis web. 2. Aplikasi PPAK BUM Desa dari STAN, yaitu aplikasi offline berbasis Excel. Aplikasi yang direkomendasikan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 136 tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa. Khusus aplikasi PPAK BUM Desa dapat digunakan oleh pengurus BUM Desa yang bisa mengoperasikan Excel. Aplikasinya cukup sederhana karena hanya menggunakan program Excel dan mudah disesuaikan ataupun dikembangkan. Dalam rangka memudahkan pengurus BUM Desa dalam penggunaan aplikasi, maka tim BPPM DDTT Makassar telah melakukan penyesuaian aplikasi PPAK BUM Desa versi 3.8 menjadi aplikasi PPAK BUM Desa 3.8P, yaitu dengan melakukan penyesuaian akun sesuai kondisi lapangan dan menambahkan laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan, serta buku bantu. Berikut tutorial penggunaan aplikasi PPAK BUM Desa 3.8P untuk unit usaha produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat desa hari ini? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusun laporan keuangan BUM Desa unit bisnis produksi dengan menggunakan aplikasi PPAK atau panjangan dari Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi BUM Desa versi 3.8 plus. Jadi ikutin terus video tutorial ini ya, dan selamat menyaksikan. Nah sahabat desa, ini adalah tampilan dari aplikasi PPAK atau Pencatatan dan Pelaporan Akuntansi Keuangan Badan Usaha Milik Desa versi 3.8 plus. Sebelumnya, sahabat desa harus mengisi beberapa data terlebih dahulu. Pertama, sahabat desa harus mengisi nama kabupaten. Di sini saya ambil contoh salah satu kabupaten di Indonesia. Sahabat desa bisa mengisi nama kabupaten sesuai dengan kabupaten di mana sahabat desa tinggal ya. Nah, selanjutnya untuk ID BUMDes, jika ada, sahabat desa bisa mengisinya. Namun jika tidak ada, sahabat desa bisa mengosongkannya. Kemudian nama desa saya juga ambil contoh, yaitu untuk nama BUMDesnya juga sama. Untuk alamat kita sama saja. Sekali lagi ini hanya contoh ya sahabat desa. Nah, karena video ini adalah tutorial unit usaha produksi, maka unit usahanya atau unit usaha BUMDesnya yaitu unit usaha produksi. Nah, untuk awal tahun buku, sahabat desa bisa menuliskan atau mengetik 1 garis miring 1 lalu enter, atau
sahabat desa bisa mencontoh yang ada di samping. Untuk akhir tahun buku, sahabat desa bisa mengetik atau menulis 31 garis miring 12, lalu kemudian enter. Nah, atau sekali lagi sahabat desa bisa mencontoh seperti yang ada di samping. Nah, untuk direktur BUMDes, saya juga mengambil contoh saja nama secara acak ya. Di sini saya ambil nama, untuk nicknya juga saya ambil secara acak. Nah, petugas akuntansi, sahabat desa bisa mengisi nama dari bendahara BUMDes sahabat desa ya. Di sini saya ambil contoh saja secara acak. Nicknya juga secara acak. Nah, sahabat desa, setelah semua data ini terisi, sahabat desa bisa melanjutkan untuk ke tutorial selanjutnya, yaitu penjurnalan. Nah, jika sahabat desa ingin tahu bagaimana kelanjutan atau bagaimana cara menjurnal, ikuti terus video tutorial ini dan jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Setelah sahabat desa mengisi semua data, maka sahabat desa bisa berlanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu penjurnalan atau menjurnal dengan mengklik ikon yang bertuliskan jurnal seperti pada layar atau mengklik sheet yang berwarna hijau. Nah, sahabat desa bisa memilih salah satunya. Di sini saya akan mencontohkan dengan mengklik ikon yang bertuliskan jurnal seperti ini. Nah, jika sahabat desa mengalami kesulitan, maka sahabat desa bisa mengklik sheet yang berwarna hijau seperti ini. Di sini sahabat desa bisa melihat ada beberapa contoh transaksi yang ada pada unit usaha produksi beras kemasan yang telah saya buat. Pertama-tama, sahabat desa harus menginput saldo awal terlebih dahulu. Data saldo awal ini didapatkan dari laporan posisi keuangan atau neraca di tahun lalu. Pertama-tama, kita harus mengisi atau menginput tanggal terlebih dahulu. Garis miring 1, enter. Perlu dicatat sahabat desa bahwa tanggal harus diinput atau harus diisi di setiap transaksinya agar terbaca oleh rumus atau terbaca oleh aplikasi. Jika lupa atau tidak menuliskan tanggal, maka transaksi tersebut tidak akan terbaca oleh aplikasi atau oleh rumus. Nah, setelah kita menuliskan tanggal, kita tuliskan nomor bukti sesuai dengan kebutuhan masing-masing BUMDes. Nah, di sini saya akan menuliskan nomor bukti 1 untuk bulan, untuk transaksi, mohon maaf, 1 untuk jenis transaksinya, kemudian titik, 1 untuk bulan, titik lagi 2024 itu untuk tahun 2024, dan kemudian underscore atau garis bawah T yang menandakan ini adalah transaksi untuk unit usaha produksi. Nah, di sini kita memiliki data, yaitu BUMDes memiliki data kas tunai sebesar 24 juta, saldo bank BRI 1.237.662, kemudian ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, peralatan dan mesin, mohon maaf, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, yang kesemuanya itu ada pada buku bantu. Dan kemudian ada juga data
terkait dengan modal yang dimiliki oleh BUMDes, yaitu modal desa sebesar 30 juta, laba ditahan sebesar 3.359.882, dan laba tahun lalu sebesar 10 juta. Nah, sahabat desa, mari kita masukkan satu persatu data yang telah kita dapatkan dari laporan posisi keuangan atau neraca di tahun lalu. Pertama kita masukkan dulu data terkait kas tunai. Bisa sahabat desa ketik kas. Nah, kemudian ada tanda panah yang mengarah ke bawah. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan akun-akunnya. Nah, kita harus analisis sahabat desa untuk kas tunai, berarti kita harus memilih akun kas tunai. Untuk pos referensinya kita tidak usah isi. Nah, untuk di sisi kiri kita ketik nominal data yang kita dapatkan untuk kas tunai, yaitu sebesar 24 juta. Nah, kita juga harus ketikkan di keterangan transaksi, yaitu saldo awal. Nah, kemudian masih di tanggal 1, kita juga memiliki data terkait saldo Bank BRI yang dimiliki oleh BUMDes. Maka kita input dulu tanggalnya, enter, dengan nomor bukti yang sama. Setelah menginput tanggal dan juga nomor bukti, lalu kita ketikkan clue, yaitu kas, untuk mencari akun kas bank di BRI. Nah, kemudian kita klik tanda panah arah bawah, kemudian kita pilih akun kas di Bank BRI. Lalu kita masukkan jumlah nominalnya sebesar 1.237.662 di sisi kiri atau debit. Kemudian kita input juga keterangan dari transaksinya, yaitu saldo awal. Mohon maaf, saldo awal. Oke. Kita berlanjut ke data selanjutnya. Jangan lupa kita harus input tanggalnya terlebih dahulu. 1, kemudian enter. Nah, kita juga bisa mengisi nomor bukti dengan mengcopy nomor bukti sebelumnya, copy, lalu kita paste di sini. Nah, jika nomor buktinya sama, sekali lagi jika nomor buktinya sama. Kemudian di sini ada data persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku itu ada di mana? Ada di buku bantu sahabat desa. Coba kita buka buku bantu dengan mengklik sheet berwarna merah, bertuliskan buku bantu, kita klik. Nah, di sini ada dua kotak sahabat desa. Untuk kotak berwarna hijau itu diperuntukkan untuk unit usaha dagang. Maka ini adalah buku bantu persediaan barang dagangan. Nah, untuk kotak yang berwarna kuning diperuntukkan untuk unit usaha produksi, yaitu buku persediaan bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Nah, karena kita unit usaha, maka yang kita klik adalah kotak berwarna kuning. Nah, di sini kita lihat
kotak yang berwarna kuning. Nah, ternyata data real di akhir periode atau di tahun sebelumnya kita tidak memiliki bahan baku. Artinya apa? Bahan baku sudah terpakai habis di tahun sebelumnya. Maka dari itu, kita kembali lagi ke jurnal, kita klik sheet yang berwarna hijau bertuliskan jurnal. Nah, kemudian kita klik clue-nya. Kita coba persediaan. Kita klik tanda panah. Kita cari persediaan bahan baku. Kita klik akun persediaan bahan baku. Karena tidak ada atau bahan baku semua terpakai, maka nilainya adalah 0. Di input atau dimasukkan di sisi kiri atau di kolom debit. Jangan lupa juga diberikan keterangan transaksinya, itu saldo awal. Nah, kemudian dengan langkah yang sama kita input tanggalnya, enter, kemudian kita copy nomor bukti karena masih sama ya sahabat desa. Lalu kemudian kita lihat lagi persediaan barang dalam proses. Nah, ini juga ada dalam buku bantu sahabat desa. Jadi kita lihat di buku bantu dengan mengklik sheet berwarna merah bertuliskan buku bantu. Lalu kemudian kita klik kotak berwarna kuning yang bertuliskan buku persediaan. Lalu kita lihat kotak berwarna kuning ini. Ini kotak berwarna kuning ini kita lihat. Nah, di sini data real di akhir periode atau di tahun sebelumnya itu barang dalam proses itu tidak ada. Artinya adalah semua barang dalam proses sudah menjadi barang jadi, atau semua barang yang setengah jadi sudah menjadi barang jadi. Nah, kemudian kita input karena kita sudah tahu tidak ada barang dalam proses yang tersisa, maka yang kita klik lagi sheet berwarna hijau yang bertuliskan jurnal, kita klik. Kemudian kita masukkan clue dari akun tersebut, yaitu persediaan. Atau bisa dipilih yang lebih spesifik ya, sahabat desa, boleh. Tapi ini supaya memudahkan, jadi saya pilih clue persediaan. Kemudian klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih persediaan barang dalam proses. Kita klik. Karena kita sudah dapatkan tadi data di buku bantu bahwa tidak ada persediaan barang dalam proses atau nilainya 0, maka kita input di sisi kiri atau di kolom debit, yaitu 0. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menuliskan keterangan transaksi. Oke, lanjut. Masih langkah yang sama dan juga masih tanggal yang sama, kita input 1/1 enter, dan juga masih nomor bukti yang sama, kita tinggal copy paste, kemudian kita cari clue persediaan barang jadi. Untuk memudahkan saja saya ketik clue persediaan, lalu klik tanda panah, kita cari persediaan barang jadi. Nah, untuk melihat nominal persediaan barang jadi, kita lihat di buku bantu dengan mengklik sheet berwarna merah dengan tulisan buku bantu, kemudian klik buku persediaan. Nah, di sini kita memiliki data bahwa di tahun lalu persediaan barang jadi itu masih tersisa 100.
dengan harga pokoknya 9.000 dan harga jual sebesar 15.000. Nah, di sini kita dapatkan jumlah dari total keseluruhan persediaan barang jadi yaitu 900.000. Maka data kita input ke dalam jurnal dengan mengklik sheet berwarna hijau bertuliskan jurnal. Kita tuliskan di sisi kiri atau di kolom debit sebesar 900.000. Sekali lagi jangan lupa dituliskan keterangan transaksinya. Di tanggal yang sama masih ada data yang perlu kita input. Kita copy dulu, kemudian kita paste nomor buktinya. Nah, di sini ada peralatan dan mesin. Kita tuliskan dulu clue-nya, yaitu peralatan. Kemudian kita klik tanda panah. Kemudian kita cari akun peralatan dan mesin. Nah, untuk peralatan dan mesin kita dapat lihat di buku bantu dengan mengklik sheet berwarna merah bertuliskan buku bantu. Kemudian kita klik kotak berwarna ungu dengan tulisan buku aset tetap, kita klik. Di sini BUMDes Sentosa sudah memasukkan penyusutan umur ekonomis, harga perolehan, serta akumulasi penyusutan awal dan akumulasi penyusutan akhir, serta nilai buku yang didapatkan. Nah, yang kita butuhkan yaitu harga perolehan, maka kita dapatkan di sini harga perolehannya mesin penggiling padi 1 unit yang masuk ke dalam peralatan dan mesin itu sebesar 20 juta, maka kita input ke dalam jurnal dengan mengklik sheet berwarna hijau bertuliskan jurnal, kita klik sebesar 20 juta di sisi kiri atau debit. Kemudian kita saldo awal. Masih tanggal yang sama. Dan nomor bukti yang sama, kita copy. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Kita bisa lihat di mana? Kita juga bisa lihat ada di buku bantu. Kita tulis dulu, jangan lupa clue-nya akumulasi. Klik tanda panah. Akumulasi. Kita pilih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin. Kemudian kita lihat nominalnya dengan mengklik sheet berwarna merah dengan tulisan buku bantu. Kita klik buku aset tetap. Kemudian kita ambil di akumulasi penyusutan akhir. Kita ambil di akumulasi penyusutan akhir yaitu 2.777.780. Kita input ke dalam jurnal. Mohon maaf. Kita input. Jika sahabat desa tidak hafal atau lupa angkanya karena seringnya membolak-balik jurnal dengan buku bantu, maka tips dan triknya adalah sahabat desa bisa mencatatnya di selembar kertas agar sahabat desa tidak susah-susah untuk menghafal, apalagi angka yang tidak
bulat seperti ini, 2.777.780. Mungkin kalau untuk beberapa orang untuk menghafal ini agak susah, maka tips dan triknya adalah dicatat di selembar kertas agar tidak perlu lagi untuk membuka atau membolak-balik lagi antara jurnal dan buku bantu. Oke, karena saya sudah mencatat di selembar kertas, saya klik jurnal, kemudian saya masukkan di sisi kanan atau kolom kredit sebesar 2.777.780. Jangan lupa kita juga tulis saldo awal. Masih di tanggal 1 di bulan Januari. Enter. Kita copy nomor bukti, kita paste. Lalu kemudian kita cari lagi data modal desa. Jadi BUMDes ada modal desa sebesar 30 juta. Kita klik atau kita klik atau kita ketik clue-nya modal. Nah, lalu kita klik tanda mana modal desa. Kita pilih penyertaan modal desa. Kemudian di sini sebesar 30 juta rupiah. Kita masukkan ke sisi kanan atau di kolom kredit 30. Lupa untuk mengisi saldo. Dengan langkah yang sama, dengan nomor bukti yang sama, paste. Lalu ada laba ditahan, berarti kita klikkan clue-nya laba. Betul, kita klik, lalu kita cari laba, saldo laba ditahan besar 3.359.882 saldo awal. Kemudian jangan lupa untuk menginput tanggalnya kembali, walaupun masih di tanggal yang sama. Jangan lupa untuk selalu input. Kita copy, paste untuk nomor bukti. Lalu kemudian ada laba tahun lalu yang dimiliki oleh BUMDes. Kita cari lagi laba, klik tanda panah, laba tahun lalu atau laba dividen. Nah, kita input di sisi kanan atau kolom kredit sebesar 10 juta. Jangan lupa untuk mengisi keterangannya. Nah, di sini sahabat desa bisa lihat penjumlahan ini sudah balance ya. Ini tandanya balance. Artinya apa? Jumlah sisi kiri atau kolom debit dengan sisi kanan atau kolom kredit itu sudah sama dan seimbang. Nah, kita berlanjut ke transaksi di tanggal 3. Setelah kita mengisi data-data saldo awal di tanggal 1, maka kita menginput transaksi di tanggal 3 Januari 2024, yaitu membeli tunai bahan baku atau gabah sebesar 1000 kg kali 7.000. Artinya harga perolehannya 7.000 ya, sahabat desa. Dan didapatkan di sini 7 juta. Lalu untuk harga pokok bahan bakunya kita dapatkan yaitu 7 juta dibagi 1000. Artinya apa? 1 kilogram
itu harga pokok bahan bakunya sama dengan 7.000. Nah, langkahnya sama, namun kita sudah masuk ke transaksi di tanggal 3, maka kita ketik atau kita input tanggal 3 garis miring 1, enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan atau kita input nomor buktinya. Karena ini sudah transaksi yang berbeda, maka kita ketik 2 titik bulan yang sama, masih bulan Januari atau bulan 1 2024, unit usaha produksi. Oke. Membeli tunai bahan baku. Artinya apa? Artinya ada penambahan di persediaan bahan baku. Maka kita cari akun persediaan bahan baku. Kita ketik clue-nya, persediaan, lalu kita klik tanda panah persediaan bahan baku. Kita klik dengan nominal sebesar Rp7.000.000. Maaf. Oke, sebesar 7 juta. Lalu jangan lupa untuk mengisi keterangan transaksi, yaitu pembelian barang dagangan. Nah, untuk akun selanjutnya masih di tanggal 3. Bentar. Kita copy karena dengan nomor bukti yang sama. Ketika kita membeli, pasti ada yang berkurang. Ketika persediaan bahan baku bertambah, maka ada yang berkurang, yaitu uang kas. Berarti kas tunai yang dimiliki BUMDes itu berkurang. Kita ketik clue-nya kas, lalu kita klik, kita cari kas tunai. Kemudian kita input nominalnya di sisi kanan atau kredit sebesar 7 juta. Nah, sahabat desa harus ingat prinsip akuntansi, yaitu imbang berpasangan. Nah, kemudian kita masukkan juga atau kita beri keterangan transaksi, yaitu pembelian barang dagangan. Nah, di transaksi awal ada komponen kas yang berubah, yaitu di sini atau dengan mengklik tanda panah, kemudian kita pilih kas keluar operasi karena berkaitan dengan kegiatan operasional, kegiatan produksi operasional, maka kita klik kas keluar, kemudian kita klik lagi tanda panah, lalu kita pilih pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang. Ingat, kita pilih pengeluaran kas untuk pembayaran ke pemasok barang. Karena apa? Karena kita membeli bahan baku, karena BUMDes membeli bahan baku, maka dia menyetorkan secara tunai atau membayar secara tunai ke pemasok barang atau ke pemasok bahan baku.